Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara Talkshow Remaja. Nggak keren kalau nggak nakal. Apa iya ya? Saya Vina Rahmatillah Sanah. Eits, pada Talkshow kali ini tentu saya tidak sendirian ya. Ditemani rekan saya bersama Kak Hidayat Sumitro. Pada hari ini kita kedatangan 3 gestar kita ya Kak. Ya, betul sekali bersama kita sudah ada 3 guest star, yakni ada Kak Nurjana, Pak Dandi, dan Pak Arif. Kak Nurjana ini selaku seorang siswa atau seorang pelajar, kemudian ada Pak Dandi yang seorang pengajar di sekolah, juga ada Pak Arif yang merupakan pemerhati generasi. Wah, bintang tamu yang sangat spesial ya Kak. Sebelum kita panggil 3 bintang tamu, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada sponsor acara kita yaitu Buka Buku dan staf pihak penyelenggara. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berkumpul dan berbagi dengan kami di acara hari ini. Tak lupa atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa terhalang suatu apapun. Oke teman-teman, pasti udah gak sabar nih kita ngobrol bareng dengan 3 narasumber kita. Langsung aja kita undang Kak Nurjana, Pak Dandi, dan Pak Arif. Silakan bergabung ke atas panggung. If we just smile, we can forget all of our troubles for a while. Banyak yang bilang remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Nyoba ini dan itu bersama teman-teman demi bisa memuaskan rasa ingin tahu yang tinggi dan menjadi keren. Eits, tapi nggak jarang juga loh, justru banyak remaja yang jatuh ke jurang kesesatan demi bisa dibilang remaja keren. Nah, dari sahabat kita nih, ternyata juga pernah ingin melakukan hal yang dianggap keren oleh remaja saat ini. Apaan ya? Kita langsung bertanya kepada Kak Nurjana nih, bagaimana sudut pandangnya sebagai seorang remaja? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurjana. Saya mahasiswa di salah satu Universitas Kota Malang. Nah, menurutku, jadi remaja apalagi beranjak dewasa tuh banyak susah dan senangnya. Contohnya saat ujian. Ujian tuh masa-masa kita harus banyak belajar, tapi asyiknya tuh ngobrol dan bercanda sama teman. Kak Nurjana, usia remaja itu katanya usia lagi tinggi-tingginya rasa penasaran dan ingin mencoba ya. Menurut Kak Nurjana sendiri gimana nih tanggapan tentang hal ini? Wajar sih, karena remaja ya. Harus tahu passion di mana, dia di mana, terus cara dia mencari itu coba ini, coba itu, cocok enggak ya, kayak gitu. Saya pun jadi pernah merasa seperti itu ya, penasaran terus ingin mencoba terus hal yang belum pernah, terus pasti pernah di masa itu. Dan peran orang tua itu sangat penting banget. Peran lingkungan juga tidak kalah pentingnya. Misalnya kita ditinggal di lingkungan yang sedari kecil banyak orang minum-minum keras, konsumsi narkoba, apalagi pergaulan bebas. Berbeda lagi berada di lingkungan misalnya pondok pesantren. Menurut kakak nih, apakah yang kita tonton itu berpengaruh juga ya? Karena kalau dilihat dari masalah saat ini, tidak sedikit yang seperti itu. Betul banget, apa yang kita tonton juga sangat berpengaruh. Misalnya suka lihat film yang isinya perkahlian atau depresi lalu akhirnya konsumsi narkoba. Karena ketidaktahuan dan rasa penasaran yang tadi itu, kemudian meniru dari apa yang dilihat. Misalnya, oh saya kan juga lagi depresi, apa mungkin nyoba konsumsi itu juga ya? Oh saya kan badannya paling besar di sini, saya kan ketua ini, semua harus tunduk ke saya. Kalau ada yang nggak nurut bisa adu nih. Dan sekarang pun juga morak ya, tawuran, bacok-bacokan, miran, wah kamu nggak keren loh kalau nggak minum, kata temannya. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Kak Nurjana. Kalau dari sudut pandang seorang pengajar, bagaimana nih pendapat dari Pak Dandi? Silakan Pak Dandi. Menurut saya, zaman-zaman di era remaja saat ini
dengan era zaman dahulu itu beda banget ya. Sebelum ke perbuatannya ya, dari kepribadian dan sopan santunnya juga sudah beda. Remaja zaman saya dulu itu kalau bicara kepada orang tua selalu sopan dan setiap berjalan di depan orang tua selalu permisi dan menunduk. Beda dengan zaman sekarang, jangankan berjalan menunduk, berbicara pada orang tua saja sudah dianggap seperti teman dan tak ada sopan santunnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai perilaku anak zaman sekarang yang katanya nggak keren kalau nggak nakal. Menurut Bapak bagaimana? Pengalaman saya selama belajar, menurut mereka katanya nggak keren kalau kalian merokok. Masa cowok nggak merokok? Apalagi waktu ada pensi di sekolah dan ada razia gitu ya. Tidak hanya rokok, sering menemui yang tiba-tiba warna rambutnya berubah di sekolah. Dan parahnya membawa sebotol miras, narkoba, dan senjata tajam. Alhasil mau gak mau harus disita dan pemanggilan oleh pihak BK. Ini dilihat dari sisi sekolah selama Bapak mengajar ya Pak. Mungkin Bapak ada pandangan ketika remaja itu ada di luar sekolah. Tentu banyak sekali ya, nggak berhenti di sekolah, bahkan di luar sekolah pun semakin menjadi. Berangkat pamit sekolah ternyata bolos, berkendara ugal-ugalan, atau balap liar yang tentunya tanpa SIM, tawur-tawuran, judi, pencurian, bahkan hubungan seks bebas. Dan di berita yang paling baru nih, terjadilah pembunuhan di kalangan mahasiswa. Terlihat miris sekali ya Pak, bahkan sangat beda jauh dengan generasi sebelumnya. Menurut Bapak, bagaimana antisipasinya dan siapa saja yang berperan untuk memperbaiki generasi hari ini? Seperti yang dikatakan Mbak Nurjana tadi ya, selain individu paham tentang arti keren dan sadar, orang tua juga memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anaknya, terutama di usia seperti ini. Di lingkungan juga, jika lingkungan sekolah untuk pendidikan saja terindikasi menjadi lingkungan yang kurang baik, maka harus segera ada evaluasi dan tindak lanjut. Guru harus bekerja ekstra untuk mengontrol perilaku dan sopan santun siswa atau mahasiswinya. Jadi bukan hanya tentang nilai semata. Baik, terima kasih ya dari sudut pandang Pak Dandi tadi. Semoga para pengajar di negara kita ini paham akan tugas-tugas yang ini. Jadi para pengajar di negara kita tidak hanya fokus memberikan nilai kepada siswa, tapi juga ada hal lain yang harus diperhatikan. Dan sekarang kita beralih ke Pak Arif. Pak Arif ini sebagai pemerhati generasi, menurut pandangan dari Pak Arif, seperti apa sih remaja pada saat ini? Ya, berbicara tentang remaja ya. Semua remaja pasti diawali dengan bayi. Sosialisasi kita yang pertama adalah anggota keluarga. Dalam sosialisasi atau interaksi ini terjadi penanaman nilai atau norma yang terjadi di awal hingga beranjak remaja. Dalam masa remaja, hal istimewa dari diri kita adalah dorongan untuk lebih tahu tentang dunia. Rasa ingin tahu yang terjadi di sekitar kita jadi lebih berani, dan inilah yang membuat sosialisasi pada remaja itu merambah kepergaulan di luar keluarga, di sekolah, di kampung, dan dimanapun.
Pada dasarnya, ini adalah potensi Allah berikan kepada kita untuk bertahan hidup. Oleh remaja ini sering dimaknai sebagai upaya untuk bergaul, dan disinilah muncul istilah remaja yang gaul atau keren, dan dia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi di lingkungannya, sehingga menyebabkan mudah berbelok arah karena tergiur keren tadi. Kalau dia tidak mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya, dia dikatakan remaja yang kudet, atau dalam artian kurang update ya. Karenanya kata gaul bagi mereka itu sangat penting karena sebagai bukti eksis keberadaannya atau menjadi ajang pembuktian. Dari berbagai fakta mengenai remaja saat ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kualitas remaja di negara ini tidak semakin memburuk? Negara pasti juga sudah tahu ya, pergaulan remaja zaman sekarang kayak gimana. Senggol bacok, ketemu bacok-bacokan gitu. Harapannya itu mereka segera sadar kalau itu harus segera dituntasi. Minum minuman keras, mabuk, ditambah lagi dengan mengonsumsi narkoba. Untuk memperbaikinya tentunya dengan menggunakan sistem Islam yang karena di dalam sistem itu sudah mencakup banyak tentang bagaimana remaja yang sebenarnya. Pengaturan pendidikannya dan segala hal remaja yang gaul itu remaja yang taat syariat. Tapi zaman sekarang tuh katanya remaja yang gaul itu remaja yang stylenya kece. Bisa trending gitu ya. Padahal kan sebenarnya bukan itu yang kita cari. Bukan gaul, pakaian mahal dan tren, berani merokok, mabuk, apalagi konsumsi narkoba gitu kan. Tapi lihatlah, contohnya seorang Al-Fatih gitu. Dari usia muda sudah ditanamkan dari orang tuanya, "Nak, kamu yang bakal menaklukkan Konstantinopel." Ditanamkan kata itu sampai dia besar, yang akhirnya dia mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk menaklukkannya. Kalau sedari kecil atau remaja saja sudah ditanamkan hal yang jauh dari pendidikan yang sesungguhnya, lalu apa kabar dengan generasi kita 5-10 tahun mendatang? Makanya sekarang harus mikir tentang masa depan negara kita. Jangan semua itu fokus sama masalah yang gak penting. Ya, luar biasa sekali narasumber kita atau bintang tamu kita pada hari ini. Betul sekali, Kak. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada 3 bintang tamu kita yang udah nemenin dan berbagi materi yang sangat inspiratif banget tentunya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir acara. Seru banget ya acara talk show pada hari ini. Sayangnya kita sudah ada di penghujung acara ya Kak Vina. Maka dari itu kami pamit undur diri. Terima kasih buat kehadiran dan keseruannya. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.